Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, kita lanjutkan materi kita dalam mata kuliah analisis real. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat urutan pada bilangan real. Sifat-sifat urutan di sini kita akan memperdalamnya mengenai kepositifan satu bilangan dan kesamaan satu ekspresi. Kesamaan satu ekspresi. Oke, kita mulai dari sebuah himpunan yang ada dalam bilangan real. Jadi dalam bilangan real kita punya sebuah himpunan di mana isinya adalah bilangan-bilangan positif. Jadi ada sebuah himpunan P, katakanlah begitu. P ini subset dari bilangan real, di mana P-nya juga bukan himpunan kosong. P ini didefinisikan sebagai bilangan real positif. Bilangan real positif. Nah, bilangan real positif ini tentu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Jika saya punya A, B anggota P, maka A plus B-nya pasti anggota P. Kemudian yang kedua, jika A, B anggota P, maka S anggota P, maka A kali B-nya juga anggota P. Artinya sifat ketertutupannya masih terbawa untuk himpunan P. Dan yang ketiga, jika A anggota bilangan real, maka A ini terbagi dalam 3 pilihan. Yang pertama, A itu anggota P, atau gini ya, A-nya sama dengan 0, atau A-nya min A anggota P. Jadi dia bisa anggota P, dia bisa A, dia bisa 0, dia bisa min A. Katanya tadi bilangan P-nya itu bilangan real positif, tapi di sini ada min A. Oke, ingat bahwa min A ini bukan negatif. Kita tahu jadi gini. Kalau kita menemukan satu tulisan bahwa min B misalnya begitu, ingat min B ini tidak berarti negatif. Min B bukan berarti negatif. Kenapa? Karena kita tidak tahu B-nya ini apa gitu. Kalau B-nya negatif, tentu nilai min B itu akan positif. Tapi kalau misalnya B-nya positif, ya min B pasti negatif. Jadi tergantung B-nya positif atau negatif. Atau positif. Tergantung nilai B-nya. Kalau 0 juga beda lagi ya. Jadi kalau A-nya bilangan real, tentu yang A anggota P, A-nya positif. A-nya positif. Tapi kalau misalnya negatif, A-nya positif juga di sini karena ada min. Oke. Kalau di sini pasti yang positif karena A-nya anggota P, karena P itu selalu bilangan real positif. Tapi kalau di sini A-nya pasti A yang negatif dari bilangan real, sehingga nilai min A itu positif. Jadi tetap masuk dalam himpunan P. Bisa dipahami ya? Nah, sifat seperti ini disebut sifat trikotomi. Sifat trikotomi. Oke, baik.
Nah, kemudian kita punya definisi. Jika A anggota P, A ditulis lebih besar dari 0, gitu ya. Artinya A-nya positif. A positif. Kemudian jika A anggota P digabung 0, maka A-nya lebih dari 0. Ini artinya A non negatif. Begitupun dengan non positif. Begitupun jika A-nya anggota P, min A maksudnya, anggota P, maka A-nya negatif. A negatif. Kemudian yang keempat, jika A-nya min A anggota P gabung 0, maka A-nya non positif. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa jika diberikan A min B anggota P dengan AB-nya anggota P, gitu ya, maka artinya apa? Kalau A min B anggota P, berarti A min B positif kan gitu ya. Kalau positif, maka A-nya harus lebih besar dari B. Atau B-nya yang lebih kecil dari A. Ini 5. Kemudian yang keenam, kalau misalnya A min B-nya anggota P gabung 0, maka tinggal ditambahkan sama dengan saja B atau B-nya lebih kecil dari sama dengan A. Oke. Nah, begitu. Kita akan menggunakan definisi-definisi ini untuk membuktikan beberapa teorema. Yang pertama, jika saya punya gini ya, diberikan A, B, C anggota real. Pertama, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Kita gunakan definisi-definisi di atas. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, artinya apa? Di sini kalau A lebih besar dari B, artinya A min B anggota P. Ini bisa kita tulis dari sini. A min B anggota P. Ini berarti B min C anggota P. Kita akan menentukan A lebih dari C. Akan membuktikan bahwa A lebih dari C. Oke. Ini A min B kita jumlahkan saja dengan B min C. Kita tahu A min B ini anggota P, B min C ini anggota P. Di mana penjumlahan dua anggota P tertutup seperti di awal yang saya katakan. Ini ya. A plus B anggota P. Dia tertutup di P. Sehingga A min B plus B min C ini anggota P. Ini kalau kita selesaikan jadinya A min C anggota P. A min C anggota P dengan kata lain berarti A lebih besar dari C. Kemudian yang kedua, jika A lebih besar dari B, maka
A plus C lebih besar dari B plus C. Jadi kedua ruas ditambahkan C. Apakah masih tetap sama? Yang sebelah kiri masih tetap lebih besar dari sebelah kanan. Ini yang akan kita buktikan. A lebih besar dari B itu artinya A min B anggota P. Kita akan menentukan A plus C lebih besar dari B plus C. Oke. Kita punya A min B anggota P. A min B anggota P kita tambahkan dengan 0. A min B tambahkan dengan 0 sehingga tidak merubah apa-apa. A min B ditambah 0 ini tidak merubah apa-apa. Jadi A min B nya positif tambah 0 ya tetap positif ya. Tetap positif. Jadi masih anggota P. Kemudian 0-nya kita ganti dengan C min C. Sini. A min B tambah C min C. C min C ini kan 0 kan? Oke. Jadi tetap anggota P. Anggota P. Kemudian lanjut ke sinilah. Tinggal kita tukar-tukar saja karena komutatif ya. Karena komutatif di ring maka berlaku pertukaran tempat. Jadi A min C C min B gitu. A min sorry. Tujuan kita kemana sih? A plus C ya. Berarti A plus C. Oke. A plus C. Cek sini. Minnya di tengah. Min B, min C kan gitu ya. Min B, min C. Berarti min B plus C. Gitu ya. Min B plus C. Ini tetap anggota P. A plus C min B plus C. A plus C min B plus C artinya apa? A plus C min B plus C artinya A plus C. Maka A plus C lebih besar dari B plus C. Ini kalau dikurangi dengan ini anggota P positif berarti kan? Berarti ini lebih besar dari ini. Nah, begitu ya. Oke, kemudian masih ada teorema yang lain. Yaitu jika A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0. Oke. Jika A lebih besar dari B dan C-nya lebih besar dari 0, maka CA lebih besar dari CB. Maka CA lebih besar dari CB. Nah, ini oke, kita langsung ke definisi yang atas ya. A lebih besar dari B itu artinya A min B anggota P kan gitu ya. A min B anggota P. Kemudian tujuan kita adalah CA lebih besar dari CB. Kalau ini kita kalikan dengan C, jadi kita kalikan C di sini, A min B. Dengan C ini anggota P. Kenapa anggota P? Karena dia lebih besar dari 0 ya. C-nya anggota P karena C-nya lebih besar dari 0. Sehingga kalau perkalian anggota P dia tertutup di P. Sehingga ini bisa saya tulis anggota P. Nah, jadi ini kalau kita jabarkan CA min CB itu anggota P. Artinya CA lebih besar dari CB. Begitupun untuk nilai C yang lebih kecil dari 0 misalnya. Saya tulis di sini saja. Jika C-nya lebih dari jika C-nya kurang dari 0, maka CA-nya kurang dari CB. CA-nya kurang dari CB.
Pembuktiannya sama, A min B-nya tetap anggota P. Nah, pengalinya apa? Karena C-nya itu C di sini ya, kurang dari 0, maka yang termasuk anggota P-nya adalah min C. Jadi, kita kalikan dengan min C. Nah, kalau C kurang dari 0 bukan anggota P, tapi min C dengan C kurang dari 0 itu anggota P. Sehingga ini anggota P dikali ini anggota P. Jadi perkalian anggota P tetap di P. Sehingga kita dapatkan min CA plus CB. Ini anggota P. Kalau kita tukar CB min CA anggota P. Artinya CB lebih besar dari CA atau CA kurang dari CB. Nah, gitu ya. Oke. Sebenarnya ada beberapa teorema lagi, kita percepat saja ya. Ada beberapa teorema lagi. Itu yang keempat berarti ya. Jika A lebih besar dari 0, maka 1/A lebih besar dari 0. Kemudian ada lagi, jika A-nya kurang dari 0, maka 1/A kurang dari 0 juga. Saya buktikan yang ini aja. A lebih besar dari 0. Berarti A min 0 kan begitu ya. A min 0 ini anggota P. A min 0 ini anggota P. Artinya A nya anggota P. Jadi kalau misalnya anggota P. Jadi kalau misalnya gini. Di bilangan real itu setiap unsurnya pasti punya inverse. Dan inverse-nya selalu sama tandanya dengan unsur yang dimaksud. Jadi kalau A itu inverse-nya adalah inverse perkalian ya, 1/A. A-nya positif, 1/A-nya positif. Kalau min A itu pasti inverse-nya 1/A tapi tandanya negatif juga. Di min A inverse-nya min 1/A gitu ya. Jadi kalau A ini saya kalikan dengan 1/A, saya kalikan lagi dengan 1/A, ini positif, ini positif, ini positif gitu ya. Semuanya positif. Ini jadinya 1/A. 1/A tinggal saya kurangkan saja dengan 0 gitu. Supaya jadi positif. Ya kan? Ini 1, ini tinggal 1/A nya saya kurangkan dengan 0 supaya jadi seperti ini. Jadi 1/A pasti lebih besar dari 0. Nah, ini silakan kalian coba. Kemudian teorema yang lain yaitu jika A anggota bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar dari 0. Kemudian ada lagi jika 1 lebih besar dari 0 jika N anggota bilangan asli, maka N lebih besar dari 0. Ya. Kemudian teorema yang lain, jika AB anggota L dan A kurang dari B,
maka ada A plus B di antara A plus B per 2 di antara A dan B. Oke. Di antara A dan B. Oke. Coba kita buktikan salah satu dari 4 ini. Misalnya yang mana? Misalnya yang ini ya. Misalnya yang pertama. Misalnya yang pertama. Saya punya A anggota R dengan A tidak sama dengan 0. A-nya tidak sama dengan 0. Oke, A anggota R. Ada berapa kemungkinan anggota R? Trikotomi tadi ya, dia bisa, jadi kita bagi kasus bintang jika A-nya lebih besar dari 0 atau jika A-nya anggota P. A-nya lebih besar dari 0. Maka A anggota P, A-nya lebih besar dari 0, jadi A min 0 anggota P. Jadi kalau saya kalikan A dengan A, saya kalikan A dengan A, jadi saya kalikan A ini ya. Karena ini anggota P, ini anggota P, maka tetap anggota P. Sehingga di sini saya punya A min 0. A kuadrat min 0 anggota P. Artinya A kuadrat lebih besar dari 0. Kasus yang kedua, jika misalnya jika min A-nya anggota P. Jika min A-nya anggota P. Jika min A anggota P artinya A kecil dari 0. Maka apa? Min A dikurangi 0 itu anggota P. Atau 0 min A gitu ya. Kalau kita lihat di sini, atau 0 min A. 0 min A anggota P. Akibatnya kalau saya kalikan dengan min A 0 min A, maka ini tetap anggota P karena min A ini anggota P. Jadi min A kali 0 dikurangi ditambah, kurang tambah nih, tambah A ya, tambah A anggota P. Supaya kelihatan dia lebih besar dari 0, berarti kan harus A kuadratnya oke, selesai ya. 0 plus A kuadrat anggota P. Ya, oke, sama dengan ini aja, anggota P. Nah, gitu ya. A kuadratnya anggota P berarti A kuadrat positif. Atau ya kalau mau dibuat seperti ini juga boleh. Seperti ini juga boleh. Jadi A kuadrat min 0 anggota P. Artinya A kuadrat lebih besar dari 0. Sama. Jadi dari dua kemungkinan, tidak terlihat. Dari dua kemungkinan ini ternyata hasilnya sama, A kuadrat lebih dari 0. Maka ini terbukti. Maka ini terbukti. Nah, ini satu lebih dari 0. Ya, ini bisa kalian coba ya. Nanti di rumah nomor 2, 3, 4 atau yang ada di buku pegangan juga, kalau misalnya ada silakan tinggal dipelajari lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan
boleh, silakan langsung saja. Kita tutup dulu pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.